Hmm. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Selamat malam. Boleh Selamat sebelum malam. mulai mute dulu deh. Selamat malam. Selamat malam. Semangatnya di hari kedua di persekutuan doa menjelang Pentakosta ini. Walaupun masih hari kedua, tapi saya percaya kita semua semangat sampai hari yang ke-10 nanti ya. Kalau tadi Amin. Amin. Tadi saya sempat lihat ngintip ada WA dari PS Aries ya. Semangat GR di GKI Cibunut, kita tetap harus semangat juga yang ada di sini. Oke, kita akan memasuki malam persekutuan doa di malam menjelang Pentakosta, masih dalam serial mengenal kuasa dan karunia Roh Kudus. Kalau kemarin kita udah mendengar ya, ada pengantar dari Pak Rinto, dan hari ini kita akan membahasnya secara khusus mengenai kuasa penyembuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Bernadette Florensa Lopez dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Saya ingin menyapa dulu Ibu Pendeta, selamat malam. Selamat malam Bu Maya, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam Bu Pendeta. Apa kabar malam ini Bu? Baik, puji Tuhan. Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan akan memimpin diskusi kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulainya dengan membuka dengan sebuah ayat. Silakan. Ya, boleh kita membacanya bersama-sama sambil di-unmute ya. Dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baik, demikian juga dengan kita, mungkin apapun latar belakang kita, suku, budaya, mungkin usia, namun kita percaya kita berkumpul saat ini karena dipersatukan oleh Roh Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita membuka ibadah kita dengan menyanyikan pujian dalam Roh Yesus Kristus. Kita pun satu tetap.
Doa pembuka silakan oleh Penatua Hudianto. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan kalau di malam hari ini kami boleh bersama-sama hadir untuk beribadah, bersama-sama berdoa Tuhan untuk menjelang hari Pentakosta ya Tuhan, dan bila kami pun boleh bertekun bersatu hati Tuhan untuk bersama-sama setia kepadamu. Pimpin sertai kami Tuhan, juga saat ini Ibu Pendeta Bernadette yang sudah menyiapkan berkat firman-Mu Tuhan buat kami semua, bila kami boleh belajar untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin sertai kami Tuhan, baik kami yang sudah hadir di sini maupun yang mungkin masih dalam perjalanan, bila Engkau juga menolong setiap kami Tuhan untuk setia mengikut Engkau ya Tuhan, setia beribadah kepadamu juga saat ini kami hendak menaikkan berdoa secara bersama. Hanya dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus kami suruh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Anto. Sama-sama. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan mendengar Bapak Ibu, Saudara, juga akan mendiskusikannya nanti setelah firman oleh Pendeta Bernadette, bagaimana kuasa dan karunia penyembuhan ini bekerja. Tadi kalau pinjam pengantarnya Pak Arinto di WA, kira-kira kuasa penyembuhan ini mirip-mirip kayak yang pengkhotbah ini bukan sih? Atau kayak orang pintar nggak sih? Atau tadi Pak Arinto tulis Poknari, saya sampai googling tadi, Poknari itu yang mana? Apa maksudnya Ponari ya? Itu ada anak kecil yang bisa nyembuhin katanya. Jadi mungkin bahasan hari ini akan menarik sekali dan mungkin kita akan santai aja hari ini karena ini malam minggu ya. Jadi kita akan boleh diskusi, bertanya, akan dipandu nanti oleh Ibu Grace. Baik, kita akan siapkan hati dan kita yakin percaya bahwa kuasanya begitu besar, termasuk kuasa penyembuhan, sehingga bisa membuat kita heran. Mari kita angkat pujian, ku heran Allah mau memberi. Rahmatnya padaku
Dipersilakan Ibu Pendeta Bernadette untuk membuka doa dan melanjutkan dengan firman Tuhan. Baik, mari kita kembali berdoa. Dalam segala keterbatasan diri kami, ya Allah, kami datang kepadamu. Dan dalam kuasa Roh Kudus kami mohon, rahmatilah kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, dan sungguh-sungguh firman-Mu itu menolong kami untuk melangkah dalam hidup ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya izin share screen ya, sebentar. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu masing-masing? Oke, sudah. Baik, sekali lagi saya ingin menyapa selamat malam bagi kita semua, salam dari Bandung. Nama lengkap saya memang agak susah ya, Bernadette Florenza da Lopez. Namanya kebule-bulean, tapi saya lokal banget Bapak Ibu. Saya biasa dipanggil Renza sebetulnya. Sebelum saya sekolah teologi di Duta Wacana Jogja, saya itu anggota jemaat GKI Puri. Jadi nggak jauh ya dari Taman Aries. Rumah orang tua saya juga di Komplek Puri Indah. Tapi GKI Purinya sebelum pindah ke Permata Buana ya, masih di bangunan rumah itu. Jadi sebetulnya kita tetangga, ya mantan tetangga lah kira-kira gitu ya. Sekarang udah jauh sih ya, harus naik wush kalau mau berkunjung ke tempat Bapak Ibu. Seingat saya dulu waktu saya praktek homiletika atau praktek berkhotbah, saya pernah praktek di GKI Taman Aries. Jadi sebetulnya Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah berjumpa dengan saya dulu sekali ya waktu saya masih kuliah. Jadi terima kasih untuk undangannya malam hari ini bagi kita bersama. Saya di sini menjadi fasilitator bagi kita semua, tapi sebetulnya saya berharap kita bisa saling mengisi lewat percakapan kita hari ini tentang kuasa penyembuhan. Baik Bapak Ibu, karena rangkaian Pekan Doa di GKI Taman Aries ini bicara soal kuasa dan karunia dari Roh Kudus. Jadi saya ingin menyinggung sedikit tentang Roh Kudus tentunya ya. Siapakah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Trinitas selain Sang Bapa dan Sang Anak. Ya, memang buat orang Kristen topik tentang Trinitas itu masih seringkali menjadi sesuatu yang rumit untuk dipahami, tapi sebetulnya topik Trinitas bukan hanya untuk dipahami secara kognitif oleh kita semua, tapi untuk dialami sehari-hari ya. Kita percaya bahwa Allah itu memang memperkenalkan diri kepada kita dalam pribadi Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbeda. Alkitab menyaksikan sendiri bahwa Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, bukan pula Roh Kudus. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, itu inti sebetulnya pemahaman dari Allah Trinitas. Jadi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, itu bukan berarti dia baru muncul nanti ketika Yesus Kristus sudah naik ya. Kemarin kita memperingati hari kenaikan. Yesus Kristus sudah naik, baru Roh Kudus muncul ke panggung dunia ini. Tidak ya, saudara ya. Dalam pemahaman kita, dalam kacamata Trinitas, Roh Kudus itu sudah sejak kekal adalah Allah yang ikut mencipta bersama Sang Bapa dan Sang Anak. Ya, penciptaan itu adalah karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penyelamatan adalah karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga di era gereja, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berkarya, memberi diri bagi kita semua. Itu sedikit pengantar buat kita ya. Nah, dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel, kalau di hari Minggu kita mungkin paling sering baca pengakuan iman rasuli ya. Tapi kita mengakui juga pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang memang sangat panjang, jadi jarang sekali kita baca di ibadah. Tapi di sana disebutkan bahwa kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi
Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Ya, jadi Roh Kudus itu dikenal sebagai life giver, Bapak Ibu ya, pemberi kehidupan. Karena Roh Kudus hadir, maka ciptaannya itu menjadi hidup. Mazmur 104 ayat 30 misalnya berkata demikian. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Ya, dalam peristiwa kebangkitan, saudara, Alkitab juga menyaksikan kepada kita bahwa Bapa membangkitkan Kristus dalam kuasa Roh, gitu ya. Jadi Roh Kudus itu sekali lagi adalah pribadi Allah Trinitas yang kepadanya hati kita terarah. Jadi bukan hanya dia memenuhi batin kita, tetapi juga dia adalah pribadi yang kepadanya hati kita mesti terarah, kepadanya kita menyembah, kepadanya kita menyatakan pemuliaan ya bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita flashback sedikit ya, bahwa pada masa setelah Yesus mati di kayu salib itu, para murid mengalami peristiwa yang sangat traumatik ya. Peristiwa matinya Yesus di kayu salib itu membuat para murid hidup dalam ketakutan. Mereka tidak mati secara fisik, tetapi persekutuan mereka ibaratnya mengalami kematian. Mereka terpencar ke sana kemari, mereka hidup dalam ketakutan gitu ya. Tapi kita tahu bersama kelanjutan ceritanya bahwa Allah tidak membiarkan mereka hidup dalam ketakutan itu terus-menerus. Yesus yang bangkit menampakkan diri ya. Lalu secara khusus dalam Yohanes 20 ayat 21b sampai 22, Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, jadi dari ketakutan dan dalam tanda kutip ya kematian sedang bayang-bayang kematian yang sedang melingkupi mereka, Kristus mengembusi mereka dengan kuasa yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus itulah yang mengantar manusia kepada Yesus. Jadi, mengapa para murid bisa mengarahkan diri mereka pada Yesus? Kita percaya itu karena gerak Roh. Gerak yang sama juga yang mengantar kita semua sebagai orang percaya di tahun 2024 ini gitu ya. Mengapa kita di zaman modern ini bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita percaya itu bukan hanya karena kekuatan kita atau karena kekuatan orang yang mengkhotbahi kita, menginjili kita, tidak. Kita percaya bahwa kita bisa datang kepada Yesus itu karena kuasa Roh. Dan di saat yang sama, ya, saat Roh mengantar kita pada Yesus, Yesus itu juga memberikan Roh kepada kita, ya. Jadi keduanya itu terjadi secara bersatu padu. Ada gerak yang yang saling begitu ya, ketersalingan. Kita datang pada Yesus melalui Roh. Tapi di saat yang sama Roh itu juga memampukan kita untuk mengikut Yesus dalam kuasa Roh Kudus ya. Yesus memberikan Roh. Nah, itu yang malam hari ini Bapak Ibu saya mau tekankan tentang bagaimana karunia Roh Kudus itulah yang Yesus hembuskan, yang Yesus berikan itu memampukan dan memperlengkapi para rasul untuk melakukan tugas perutusan yang diterima dari Tuhan Yesus ya. Jadi kemarin hari Kamis kita memperingati bersama bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga, tapi dia itu tidak pergi begitu saja. Ya, kalau anak muda sekarang itu ngetren istilah ghosting ya Bapak Ibu. Nanti tanya deh ke anak cucu gitu ya, apa itu ghosting? Ghost ya, hantu. Istilah yang populer mau mengatakan kalau orang lagi deket gitu ya, lalu tiba-tiba yang satu itu menghilang tanpa kabar,
Ya, padahal pasangannya itu tidak merasa melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Kok tiba-tiba ditinggal begitu saja, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kira-kira gitu ya. Nah, itulah ghosting ya. Nah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sebagai pelaku ghosting. Dia tidak membiarkan kita ya. Dia memperlengkapi kita dalam kuasa Roh Kudus. Dan itu nyata dalam apa yang dipersaksikan oleh para rasul, para murid. Dalam Markus 16 ayat 17 Bapak Ibu Saudara diungkapkan seperti ini ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wah, kita melihatnya kayaknya wow banget gitu ya, kayaknya spektakuler banget. Tapi itulah memang kuasa Roh Kudus yang kemudian terpancar dalam diri para rasul, ya, ketika mereka menyatakan kesaksian kita. Saya harap kita tidak hanya fokus pada wah hebat banget ya, wah spektakuler banget ya, tapi kita akan melihat sebetulnya apa tujuan dari kuasa yang dipercaya kepada para rasul ini. Karena topik saya ada pada kuasa penyembuhan, saya akan fokus pada bagian yang terakhir ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, kuasa penyembuhan itu dalam Alkitab sungguh nyata menjadi manifestasi dari Roh Kudus yang memenuhi para rasul, ya, para murid. Saya mengajak kita membuka beberapa bagian Alkitab, Bapak Ibu. Kita akan banyak buka ayat ya. Pertama coba kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 10. Boleh saya minta salah satu di antara kita membacakannya? Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 10. Siapa yang merasa dalam hatinya ada dorongan roh untuk membacakan buat kita, silahkan. Boleh saya, Bu Pendeta? Silahkan, Bu. Kisah Para Rasul 4, ayat 5 sampai dengan ke-10. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu, dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus Kristus, itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Baik, terima kasih Bu Indriani. Ya, jadi Bapak Ibu ini kisah bagaimana Petrus dan Yohanes itu baru saja memulihkan seorang yang lumpuh ya, dan itu menimbulkan perhatian banyak orang sampai-sampai mereka harus berada di hadapan mahkamah agama untuk mempertanggungjawabkan dengan kuasa manakah kamu bisa melakukan hal itu ya, sebab itu hal yang sangat luar biasa. Lalu Alkitab mengatakan bahwa dengan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ya, kedua rasul ini bersaksi bahwa dalam nama Yesuslah mereka menyembuhkan
Ya, jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Markus tadi, ya, kamu akan punya tanda-tanda, ya, itu nyata, itu terjadi, diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Lanjut, coba kita baca lagi Kisah Para Rasul 5 ayat 16. Mungkin salah seorang dari Bapak Ibu boleh membacakannya untuk kita kembali. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Baik, terima kasih Bu. Jadi makin nyata ya, kuasa roh itu memang memampukan para rasul melakukan tindakan penyembuhan dan itu menarik banyak orang dari bukan hanya di sekitar Yerusalem ya, bahkan dari luar kota juga. Ini satu hal yang tidak asing buat kita ya. Kalau orang sakit itu, mereka akan cari cara bagaimana untuk sembuh gitu ya. Dan sekalipun pengobatannya itu harus di tempat yang jauh, di luar kota, bahkan di luar negeri gitu ya. Kita sekarang akan dikejar untuk bisa mengalami kesembuhan itu. Ya, dan itu nyata terjadi melalui para murid. Kembali coba kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Silahkan Bapak Ibu, ada yang bersedia membacakannya untuk kita? Boleh kali ya Bapak-Bapak ya, dari tadi udah ibu-ibu nih. Bapak-Bapak silahkan Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Apakah ada? Atau memang kalau harus ibu lagi nggak apa-apa deh. Silahkan. Ya, Oh, saya Bu. oh ya. Saya Bu. Ya, Ya. silahkan Bu. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Ya. Ini tentang Filipus di Samaria. Mereka yang sebentar, iya betul. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu, sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Baik, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu, ini menarik ya. Kalau dalam bagian ini diceritakan dengan lebih lengkap bahwa orang-orang banyak itu pada akhirnya tertarik bukan hanya soal kesembuhan yang terjadi, tetapi dikatakan di ayat 6 ya, orang banyak itu mendengar ya dengan sepenuh hati memperhatikan apa yang Filipus itu sampaikan. Filipus menyampaikan berita tentang Mesias ya. Mereka tersentuh bukan hanya oleh tanda-tanda itu, tetapi juga oleh pengajaran yang disampaikan oleh Filipus. Ya, terakhir di Kisah Para Rasul 28 ayat 8. Silahkan satu orang lagi. Ya, silahkan mungkin ada yang mau membacakan untuk kita Kisah Para Rasul 28 ayat 8. Oke, saya izin bacain ya, Bu. Silahkan. Kisah Rasul 28 ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Baik, terima kasih. Jadi ternyata kuasa penyembuhan itu ada juga pada Rasul Paulus ya. Walaupun dia bukan bagian dari 12 murid yang
menerima secara langsung gitu ya dari Yesus hembusan Roh Kudus itu, tetapi kita percaya bahwa dia juga adalah rasul yang mengalami perjumpaan secara khusus dengan Yesus, dan nyatalah bahwa kuasa Roh itu juga memenuhi Rasul Paulus, sehingga dia bukan hanya yang kita tahu ya, dia itu kan seorang penulis yang handal, seorang pengajar yang handal, tapi juga dalam bagian ini kita tahu dia punya karunia juga, kuasa juga untuk menyembuhkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari contoh-contoh ini kita mau menyimpulkan beberapa hal. Satu, bahwa sekalipun apa yang dilakukan melalui para rasul ini sangat luar biasa dan itu menjadi magnet bagi banyak orang, kesembuhan itu terjadi bukan karena kekuatan mereka, ya sekali lagi ya, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena kuasa Allah dalam nama Yesus melalui Roh Kudus, itulah yang bekerja atas mereka, itulah yang memenuhi mereka semua. Ya, ini menjadi sesuatu yang saya pikir kemarin Pak Rinto mungkin sudah mengungkapkannya juga ya, bahwa kita harus sangat hati-hati. Ya, kalau ada orang yang kita lihat mampu menyembuhkan, lalu perhatian kita mulai berfokus pada orang itu dan bukan pada Allah, nah itu kita mesti harus sangat hati-hati. Ya, para rasul itu melakukan itu semua karena Roh, bukan karena yang lain. Kedua, saudara, ini juga menjadi hal yang sangat penting bahwa penyembuhan itu sendiri adalah bagian dari pewartaan akan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi penyembuhan itu sendiri bukanlah tujuan utama, saudara. Ya, dalam Alkitab mujizat gitu ya, entah itu penyembuhan atau hal-hal yang lain itu digunakan kata tanda atau semeia dalam bahasa Yunani. Sebagaimana tanda itu berfungsi menunjuk pada sesuatu yang lebih besar ya. Kalau kita lihat di jalan ada tanda-tanda rambu-rambu, tanda itu sebetulnya menunjuk pada sesuatu yang lebih besar untuk kita jalani. Kalau ada tanda panah misalnya, ya tanda itu hanya sesuatu yang mengarahkan kita untuk berjalan pada arah tersebut, kira-kira gitu ya. Nah, sama seperti penyembuhan juga Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja dalam diri para murid melalui penyembuhan, agar penyembuhan itu sendiri menjadi pintu masuk sebetulnya bagi orang-orang untuk mengalami Kristus, mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Penyembuhan tidak pernah berfungsi pada dirinya sendiri. Ya, kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta ya. Lalu dari 10 orang kusta itu hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus, berterima kasih ya, menyembah Dia. Lalu Tuhan tanya, mana nih yang 9? Dan dia katakan kepada satu orang itu yang ternyata adalah orang Samaria, gitu ya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kesembuhan itu sendiri sekali lagi, saudara, bukan menjadi tujuan utama. Kalau Roh Kudus itu berkarya melalui penyembuhan dan melalui hal-hal yang lain, maka Roh Kudus itu tetap menggerakkan orang untuk berjumpa dengan Yesus. Tadi kita di awal sudah membahas, fungsi atau karya Roh Kudus adalah mengantar orang pada Yesus. Ya. Sama seperti karunia-karunia Roh Kudus, itu juga berfungsi mengarahkan orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka kalau dia sembuh, PR selanjutnya adalah dia harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Kalau dia sembuh, lalu hidupnya tidak berubah, bahkan hidupnya mungkin tergelincir pada sesuatu yang jahat, gitu, maka ada hal yang perlu dikoreksi sebetulnya ya dari orang tersebut, ya, atau dari hal-hal lain dari hal-hal yang mungkin spektakuler yang sepintas lewat indera kita lihat. Mesti kita tanya, ini goalnya apa? Buah lebih lanjutnya apa? Apakah lewat hal-hal ini orang dihantar pada Kristus atau tidak? Ya. Nah, saya ingin memperjelas bagian ini, saudara, dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan.
Markus 8 ayat 11 sampai 13, Saudara, Tuhan Yesus sendiri menolak ketika orang-orang mendesaknya untuk membuat suatu tanda dari sorga. Ini tadi yang saya katakan ya, penyembuhan itu tidak berfungsi pada dirinya sendiri. Dia menunjuk pada satu perjalanan iman yang lebih besar. Oleh sebab itu Tuhan menolak di Markus 8 ayat 11 sampai 13. Saya akan baca untuk kita ya. Markus 8 ayat 11 sampai 13. Kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta dari dia suatu tanda dari surga. Lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. Ya, Tuhan Yesus sendiri menolak, Saudara, kalau orang itu menjadikan tanda itu sebagai tolak ukur. Ini kalau sembuh berarti Tuhan itu memang penuh kuasa. Kalau sembuh berarti memang gerejanya, pendetanya itu berjalan dalam iman yang benar. Tidak, Saudara. Ya, Tuhan menolak tindakan-tindakan mencobai Allah yang seperti itu. Orang-orang yang menjadikan mujizat sebagai patokan iman, sebagai tolak ukur, menganggap salib sebagai kebodohan. Saya baca kepada kita Matius 27 ayat 42. Ya, Matius 27 ayat 42. Di sana dikatakan, orang lain ia selamatkan. Ini saya mulai ayat 41 deh ya. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Saudara, orang-orang yang menjadikan kesembuhan sebagai patokan iman umumnya menganggap kuasa Allah itu tidak boleh bekerja dalam kelemahan. Ya, maka Tuhan Yesus sendiri jadi sasaran. Kalau dia penuh kuasa, ya selamatkanlah dirinya gitu ya. Kok menderita? Kok mengenaskan di kayu salib itu? Dan itu sesuatu yang keliru gitu ya. Kristus di dalam kayu salib itu memang mengalami penderitaan. Dia memang mengalami kelemahan, penderitaan yang luar biasa. Tapi kelemahan itu ya menunjukkan kepada kita keselamatan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan pengajaran yang mengatakan kalau kamu kuat, kalau kamu sembuh, kalau kamu hebat, itulah tanda Tuhan berkenan. Tapi kalau kamu lemah, kalau kamu menderita, oh itu berarti Tuhan tidak berkenan. Nah itu hati-hati. Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan kita. Lalu Markus 13 ayat 21 sampai 23. Markus 13 ayat 21 sampai 23 saya akan baca kepada kita. Pada waktu itu jika seorang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Ya, jadi bahkan mujizat, sesuatu yang spektakuler, bahkan mungkin itu kuasa penyembuhan, bisa digunakan justru untuk menyesatkan nih ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau apa? Ya tadi, kalau penyembuhan itu sendiri tidak membuat orang bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh mendekati Allah, tapi justru mungkin mengagungkan sosok tertentu, ya, mengagungkan benda-benda tertentu, ya, air atau mungkin minyak dan sebagainya. Hati-hati, ya. Itu bisa membuat orang tergelincir justru pada penyesatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita GKI ya sebetulnya di tata gereja GKI yang baru, yang lebih tebal dari yang lama ini ya Bapak Ibu ya, nggak tahu udah punya atau belum. Kita di bagian belakang itu punya satu pegangan ajaran tentang kesembuhan. Saya tidak akan mengulas semua, tapi saya akan mencuplik dua pokok utama. Satu Bapak Ibu, bagi kita GKI ya, kesembuhan itu karunia Tuhan ya. Dan Tuhan dapat menyampaikan karunia-Nya melalui berbagai jalan sesuai dengan kehendak-Nya. Secara mujizat, ya,
melalui usaha medis, obat-obatan, dan lain-lain. Tetapi juga ketidaksembuhan tidak otomatis harus ditafsirkan sebagai bukan kehendak Tuhan. Tuhan menuntun hamba-hambanya melalui lika-liku suka dan duka. Roma 8 ayat 28. Ini pegangan kita, saudara. Jadi jangan kecil hati kalau seringkali gereja kita GKI itu dinilai sebagai gereja yang, wah ini kurang kegerakan Roh Kudus ya. Kurang Roh Kudusnya nih, kurang mujizatnya, kurang hal-hal yang kayak, wah gitu. Jangan kecil hati, saudara. Kita percaya Roh Kudus itu mampu bekerja dengan cara yang sangat luas. Dia bekerja bisa melalui penyembuhan yang ajaib, ya, artinya mujizat. Tapi saya percaya juga obat-obatan, kemajuan medis sampai saat ini itu juga adalah kuasa Roh Kudus. Dan GKI punya loh Bapak Ibu rumah sakit yang menjadi layanan kita bersama. Mengapa kita tidak mengapresiasinya, mendukungnya, juga sebagai karya Roh Kudus bagi kehidupan kita semua, bagi kehidupan masyarakat kita, ya. Saya Bapak Ibu pernah punya pengalaman ya, ada satu jemaat kami yang waktu itu dia didiagnosa memang sakit yang cukup parah, dan dokter sudah mengatakan bahwa ibu ini harus dioperasi. Tapi lalu saudara, ibu ini tidak mau operasi dengan anggapan dia kenalan dengan seseorang di luar negeri yang katanya itu punya hubungan khusus dengan Tuhan, punya penglihatan atau wahyu khusus dengan Tuhan, saya nggak tahu apa gitu ya. Dan orang ini meyakinkan si ibu ini, kamu nggak perlu operasi. Kamu nggak perlu operasi karena Tuhan akan menyembuhkan kamu secara ajaib. Ibu ini begitu percaya pada apa yang dikatakan orang ini, saudara, dan dia menolak untuk melakukan operasi. Singkat cerita, tidak berapa lama, saudara, ibu itu meninggal. Ya, karena memang dokter udah katakan ini harus dioperasi. Tapi karena ibu itu sangat menekankan, Tuhan itu akan bekerja kepada saya lewat cara yang ajaib, kesembuhan itu akan terjadi secara tiba-tiba tanpa harus operasi. Ibu ini malah kehilangan nyawanya. Sangat disayangkan, saudara. Maka hati-hati sekali lagi. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk menguji segala sesuatu. Ya, ujilah segala sesuatu, kata firman Tuhan. Kalaupun ada orang yang mengatakan Allah bisa bekerja melalui Roh Kudus dengan cara-cara yang ajaib, ya kita boleh punya iman Bapak Ibu. Tetapi mari kita juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan akal budi kita untuk memutuskan segala sesuatu. Dan kalaupun kita memilih tindakan medis, itu bukan berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Itu bukan berarti kita nggak percaya pada kuasa Roh Kudus. Karena sekali lagi, Roh Kudus pun bisa bekerja lewat tangan-tangan dokter, lewat pengobatan rumah sakit yang kita terima. Tahukah Bapak Ibu, salah satu orang yang dalam Alkitab itu dikatakan dipenuhi Roh Allah dalam Perjanjian Lama, itu bukan cenayang gitu ya, bukan nabi-nabi yang seperti apa gitu ya, tapi seorang pengrajin emas, seorang pengrajin yang dipenuhi Roh Allah sehingga dia bisa bekerja untuk bait Allah. Jadi mari kita percaya bahwa dokter-dokter itu pun bisa Tuhan pakai ya untuk menyatakan karya Roh Kudus bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, saudara. Kedua, GKI menolak sikap yang menempatkan karunia sebagai prestasi. Misalnya karunia penyembuhan dianggap lebih tinggi daripada karunia-karunia yang lain dan sekaligus merupakan usaha manusia yang hebat dan berhasil menempatkan diri sebagai yang lebih tinggi. Kesombongan rohani semacam itu tidak pada tempatnya dan tidak termasuk dalam kehidupan iman kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu bahwa ada orang-orang yang Tuhan beri karunia secara khusus untuk menyembuhkan. Tapi kepada orang-orang ini, dia harus terus melatih dirinya agar karunia yang ada pada dia tidak membuat dia semakin besar dan Kristus justru semakin di belakang. Ingat, kesembuhan itu jalan bagi orang
datang pada Kristus, bukan datang pada orang-orang tertentu. Ya. Maka akhirnya Bapak Ibu, saya ingin menggemakan kepada kita apa yang Tuhan sampaikan kepada Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, kita yang sakit tentu ingin sembuh. Ketika kita melihat orang-orang yang kita kasih sakit, tentu kita ingin mereka sembuh. Ya, dan kita datang pada Tuhan memohon agar Tuhan itu menolong, menyembuhkan mereka. Ya, agar Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Tapi Tuhan itu punya kehendak yang melampaui cara pikir kita. Maka biarlah kita meyakini bahwa dalam segala situasi, bahkan ketika pun kita tidak sembuh, atau orang-orang yang kita kasihi tidak sembuh, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, bukan berarti anugerahnya tidak ada dalam diri kita. Rasul Paulus sendiri pernah berkata ya, udah berdoa pada Tuhan ketika ada duri dalam dagingnya. Dan banyak penafsir yang mengatakan itu suatu sakit penyakit. Dia mohon pada Tuhan agar itu pergi dari dia. Tapi Tuhan bilang, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Bapak Ibu, saya sebagai pendeta sudah punya banyak pengalaman melawat banyak orang. Dan saya selalu merasa khotbah-khotbah yang paling efektif, lebih daripada khotbah-khotbah pendeta manapun, adalah kesaksian dari orang-orang yang mungkin ada dalam kelemahan, yang dijangkiti sakit yang hebat, tapi dari mulutnya, dari hatinya, dia tetap berkata, Allah itu baik. Wah, itu khotbah manapun kalah Bapak Ibu ya. Kalau dalam kelemahan, orang tetap bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, dan dia bersyukur kepada Tuhan, itu kesaksian yang luar biasa. Maka mari kita mengamini Tuhan bisa bersaksi, Tuhan bisa berkarya ya, lewat kesaksian, kesembuhan, tetapi juga lewat ketidaksembuhan dan kelemahan. Intinya adalah pada kuasa Roh Kudus yang bekerja lewat setiap kita. Oke, saya berhenti di sini. Silahkan Baik. Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Renza untuk renungan malam ini yang memberikan pencerahan ya buat kita tentang kuasa penyembuhan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab diskusi dan Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya dengan cara langsung open mic dengan raise hand kalau bisa. Kemudian bisa juga dengan chat, bertanya melalui chat. Tapi sambil menunggu Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaannya, sedikit saya tadi ada mencatat ya, tadi apa yang ditekankan oleh Bu Renza. Penyembuhan bukan tujuan utama, tapi penyembuhan adalah pintu masuk untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, Betul. ya, semangat sekali tadi Bu Renza menyampaikan renungannya, dan saya percaya Bapak Ibu juga semangat untuk bertanya. Silakan, kesempatan nih, mumpung ada Bu Renza yang siap untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Bisa open mic aja, langsung mengajukan pertanyaannya. Silakan. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi diskusi. Melalui chat juga boleh, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Topiknya menarik ya, tentang kuasa penyembuhan. Mungkin bisa ada juga yang mau sharing. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya bertanya, Bu Grace? Ya, silakan Bapak. Timothy, selamat malam Bu Renza. Selamat malam Pak Timothy ya.
Saya tertarik sekali tadi dengan penjelasannya bahwa setiap orang, ada orang-orang yang punya kuasa, diberikan kuasa gitu ya, diberikan karunia misalnya untuk menyembuhkan gitu ya. Nah, dalam beberapa pengalaman saya dan teman-teman saya juga ketemu orang seperti itu. Tapi mungkin kita bisa melihat kuasa Tuhan di baliknya, tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita memastikan bahwa orang yang punya kuasa ini tidak dalam arti kepercayaan, pemahaman kita terhadap dia tidak menjadi satu hal yang bersifat mistik, begitu ya. Misalnya nih saya kasih contoh, kebetulan saya menemukan contoh, ada orang yang tadi mengalami kesalahan, kemudian dia bertemu dengan seseorang, orang itu hanya melihat fotonya, oh kamu coba lakukan A, lakukan B, lakukan C, gitu kan ya. Dan dilakukan, memang tidak berbau mistik, kamu harus puasa ini, puasa itu, puasa apa, lakukan ini, lakukan itu, gitu, pantang ini, pantang tidak, dia hanya lakukan A, lakukan B, lakukan C, gitu. Datanglah ke orang tuamu, berikan makanan atau ikan, kemudian ternyata terjadi, gitu mukjizatnya terjadi. Sembuh. Konteksnya mungkin bukan sembuh ya, konteksnya dia bisa memiliki apa yang diharapkan gitu ya, memiliki anak gitu ya. Dia juga jadinya, saya antara percaya karena dia sudah dalam konteks putus asa, ya sudahlah saya lakukanlah gitu kan, tidak ada salahnya melakukan ini gitu dia bilang ya. Toh juga saya tidak disuruh melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Nah, ini kan satu hal yang tadi menarik. Ada orang yang diberikan kuasa untuk melihat itu atau punya karunia untuk itu. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa ini tidak menjadi satu hal yang sifatnya mistik kah, atau penyimpangan, atau memang kuasa itu berasal dari Roh Kudus melalui orang. Mungkin itu pertanyaan pembuka dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Memang pada akhirnya setiap hal itu harus kita uji ya Pak ya. Jadi tidak ada patokan yang sama rata untuk semuanya. Tapi mungkin kita perlu melihat apakah orang tersebut melakukan itu semua juga dalam kerangka pewartaan akan Kristus, gitu ya. Dan untuk selanjutnya, ketika kesembuhan itu terjadi, Alkitab kan berkata ya, terjadilah menurut imanmu, gitu ya. Kita bersyukur ketika hal baik itu terjadi. Next-nya apa? What next? Itu yang jauh lebih penting, ya. Apakah kemudian anugerah itu sesuatu yang akhirnya terjadi membuat orang ini dia makin bersyukur kepada Allah, dia makin rindu hidupnya jadi kesaksian buat orang gitu ya. Karena Tuhan sudah baik kepadanya, dia juga rindu menjadi saluran berkat buat orang lain. Mungkin bagi saya itu yang paling utama. Gitu. Jadi buah yang dihasilkan oleh orang yang mengalami kelegaan inilah yang menjadi poin yang patut kita perhatikan. Untuk apakah orang tersebut itu benar-benar punya roh atau kuasa roh atau tidak gitu ya. Hati-hati juga supaya kita tidak jatuh pada penghakiman. Tapi juga jangan menjadi orang-orang yang terlalu mudah untuk percaya gitu ya. Memang ya kita yang menguji gitu. Apakah dia juga sangat menekankan benda-benda tertentu untuk digunakan, kalau tidak ada benda itu nggak bisa nih gitu. Nah itu udah warning, udah mesti hati-hati. Tapi misalnya ada kan ya di adat tertentu, coba kasih ikan ke orang tua. Sebetulnya kita bisa melihat pemaknaan di balik tindakan itu. Ya ada sebuah kepasrahan, ada sebuah tindakan kasih melalui pemberian makanan. Itu menurut saya artinya tidak terlalu jadi masalah. Tapi kalau terlalu menekankan benda, misalnya ya,
Kalau nggak pakai minyak ini, kalau nggak pakai, apalagi minyaknya harus didapat dari kita misalnya gitu. Nah itu sesuatu yang mesti udah jadi alarm, kira-kira gitu. Pada prinsipnya sebetulnya Allah itu kan bisa bekerja tanpa media apapun. Tapi ada kalanya Allah memang bekerja lewat media. Tuhan Yesus sendiri ada kalanya menyembuhkan hanya dengan perkataan. Tapi ada waktu tertentu Tuhan mengaduk tanah gitu ya, pakai ludah lalu mengoleskannya di mata. Jadi itu nggak bisa apa ya, kasuistik gitulah kira-kira. Kita yang harus mengujinya, minta Tuhan memberi hikmat kepada kita dalam doa. Dan yang tadi ya saya katakan, yang terpenting adalah apa buah dari pengalaman itu sendiri. Itu mungkin Pak. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Apakah sudah menjawab atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Tim? Sudah Bu Grace, persis tadi Oke. yang disampaikan, dikasih ikan ke orang tuanya, ternyata mereka bersengketa. Ah ya, berarti itu ikan itu menjadi sarana untuk rekonsiliasi sebetulnya ya. Iya. Ya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang masih penasaran mau menanyakan tentang kuasa penyembuhan? Silakan. Silakan. Atau semuanya sudah merasa sangat jelas dari penyampaian dari Ibu Renza? Halo, selamat malam. Malam, silakan Ibu. Iya, saya Jessica. Ya, Saya mau silakan Jessica. bertanya dengan Ibu Renza. Jadi, kalau misalnya ada orang yang minta didoakan gitu ya, mungkin ada keluarganya yang sakit atau dia sedang sakit gitu, kita sebagai pendoa, bagaimana sih doa yang benar gitu untuk bisa mendoakan mereka gitu? Mungkin itu sih pertanyaannya. Baik, ini sesuatu yang juga sering dialami oleh pendeta sebetulnya ya. Ada saudara-saudara kita yang sakitnya mungkin sakit biasa dan doa kita juga ya udah Tuhan karuniakan kesembuhan gitu ya. Tapi ada kalanya kita berjumpa dengan saudara-saudara yang mungkin sudah sangat lanjut gitu ya, atau sakitnya sangat sangat parah sehingga dari segi medis itu juga sebetulnya sudah sulit gitu ya. Nah, mungkin dalam hal-hal yang seperti itu yang lebih bingung ini doanya gimana ya? Biasanya nih Bu Jessica, saya sendiri mengatakan kepada Tuhan, Tuhan karuniakanlah kelegaan menurut caramu yang terbaik. Berikanlah kepadanya rancanganmu yang terbaik. Itu yang biasanya saya doakan. Karena sebetulnya gini, belum tentu juga dia sebetulnya ingin sembuh dalam arti artinya sehat kembali gitu ya. Bagi orang-orang yang sudah sangat lanjut usia, mungkin dia justru ingin kembali ke rumah Bapa, merasa sudah waktunya dia beristirahat misalnya gitu. Jadi jangan sampai memang doa kita jadi apa ya, sesuatu yang bertentangan gitu dengan apa yang jadi kerinduan orang itu sendiri gitu. Jadi itu sih yang saya biasa doakan. Jadi kita memohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, memberikan, kalaupun kita mau bilang kesembuhan menurut cara Tuhan, gitu ya. Kelegaan menurut cara Tuhan. Karena sebab dalam iman, kematian itu juga kan adalah satu kelegaan ya, karena kita beristirahat dalam Allah. Kira-kira gitu. Mungkin begitu Bu Jessica. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Renza. Ya, sama-sama. Mencerahkan Bu Jessica, cukup? Cukup Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Renza. Baik Bapak Ibu, kita masih ada sedikit waktu lagi. Kira-kira 4 menit. Mungkin ada yang masih ingin bertanya? Mungkin dari pengalaman pribadi? Oke, sepertinya sudah cukup jelas
dan clear penjelasannya. Bu Renza, terima Ya, kasih terima kasih. untuk diskusinya dan juga kepada Pak Timothy dan Bu Jessica yang sudah bertanya. Dan saya kembalikan ke Bu Maya. Silakan. Terima kasih Bu Grace, Ibu Pendeta Renza untuk penjelasannya pada hari ini. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan lanjutan boleh by apa nih Ibu? Mungkin bisa dituliskan melalui apa barangkali nanti akan disampaikan. Baik, kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Esti dan juga Bu Grace, dilanjutkan oleh Bu Grace. Sebelumnya mari kita angkat pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah surut dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersekutu pada malam hari ini. Bapa di surga, sebelum kami naikkan doa-doa kami kepadamu, kiranya Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Engkau melayakkan hati pikiran kami ya Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu itu senantiasa nyata dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk para pengurus serta hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk melayani di klinik Pratama Karya Kasih. Kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan
kebijaksanaan, roh kasih, bahkan keteladanan di dalam mengelola klinik, dan juga Engkau berkati Bapa untuk setiap hamba-Mu yang melayani. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu dan kasih-Mu itu sungguh-sungguh nyata, boleh dirasakan oleh setiap pasien yang datang. Bapa di surga, kami juga memohon dengan hati yang tulus. Kiranya Tuhan, Engkau membimbing para dokter, perawat, yang Tuhan juga sudah pilih, Tuhan tempatkan di klinik Karya Kasih ini. Supaya mereka dapat melayani dengan kerendahan hati, dengan penuh kasih yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau memberikan mereka hikmat, kecermatan saat memeriksa, bahkan saat menentukan obat. Dan kiranya di dalamnya ada kuasa Tuhan Yesus yang bekerja, sehingga dapat mendatangkan pemulihan bagi setiap pasien yang datang. Sehingga nama-Mu itu dipermuliakan Tuhan. Bahkan dapat diperkenalkan bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau secara pribadi. Melalui pelayanan di klinik Karya Kasih ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh Kau nyatakan bagi setiap orang yang datang berobat ke klinik ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan kepada para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, serta keluarganya, sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh dapat bahkan senantiasa dapat melayani di klinik Karya Kasih dengan semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan akreditasi klinik Karya Kasih pada bulan Mei. Tuhan, biarlah Engkau menurunkan kasih. Tolonglah kami ya Tuhan. Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga setiap para tim akreditasi, bahkan pengurus, bahkan Tuhan, Engkau juga memakai jemaat. Mereka dapat bekerja sama, saling mendukung, saling melengkapi dengan hikmat dan kerendahan hati di dalam mempersiapkan segala perlengkapan sebagai syarat yang dibutuhkan dalam akreditasi. Sehingga saat verifikasi, bahkan penetapan status akreditasi, klinik kami mendapatkan kemudahan, kelancaran. Bahkan Tuhan, klinik kami boleh mendapatkan nilai akreditasi yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk rencana penambahan waktu operasional, pencanangan gigi keluarga, serta proses jadi klinik BPJS. Kami juga mohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus untuk menuntun, memberi hikmat, kemampuan, serta semangat kepada para pengurus klinik, bahkan hamba Tuhan, serta para penatua, bahkan jemaat, dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga mereka Tuhan dapat bersatu hati, bagaimana mereka untuk melayani dengan penuh kasih, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, klinik ini dapat didukung di dalam proses pengurusan hingga semua program klinik Pratama Karya Kasih ini dapat terwujud di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga sungguh nyata Tuhan, klinik ini boleh berguna bagi semua masyarakat di sekitar gereja kami. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan kesehatan GKI di bawah bimbingan Yayasan Gria Kesehatan, Rumah Sakit Ukrida, Rumah Sakit FMC di Bogor. Kiranya Tuhan Yesus juga menguasai hati, pikiran,
para pemimpin atau direktur, bahkan para medis, beserta seluruh staf jajarannya. Mereka senantiasa dikendalikan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka memiliki integritas yang penuh kasih dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yang membawa kesaksian hidup mereka. Mereka dapat juga Tuhan menjadi berkat serta peduli untuk melayani orang-orang yang membutuhkan dan berguna juga bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, manakala kami senantiasa bersatu hati Tuhan untuk saling mendukung dan mendoakan, kami yakin dan percaya disitulah Tuhan kuasa-Mu bekerja, dan kami merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segala doa dan permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengabulkan segala doa kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berseru dan berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami juga mau berdoa untuk pendidikan anak-anak di Indonesia. Tuhan, kami mengharapkan adanya pemerataan kualitas pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Semoga perubahan kebijakan atau kurikulum di tingkat nasional mendatangkan perbaikan bagi semua anak didik di Indonesia, sehingga mereka berkembang menjadi semakin cerdas dan dapat diandalkan untuk membangun negara kami. Tuhan, kiranya anak-anak Indonesia semakin memiliki semangat dan suka membaca, dan memiliki pemikiran yang kritis, sehingga bisa menghasilkan generasi masa depan yang tidak mudah dihasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Allah Bapa kami juga mau berdoa untuk para pengajar yang sangat berperan dalam pendidikan. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada mereka dalam mendidik anak-anak, sehingga mereka mendidik dengan penuh kasih dan juga tanggung jawab. Tuhan, tidak ketinggalan, kami juga mau berdoa untuk para ilmuwan dalam melakukan berbagai penelitian atau riset yang bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, itulah doa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Doa syafaat ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Gesti dan Ibu Grace. Bapak Ibu, sebelum kita menutup persekutuan doa kita malam ini, mari bersama kita menyanyikan lagu tema dari NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Diriku bersih.
tutup dalam doa dan doa berkat. Saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Datanglah ya Roh Ilahi, dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencinta tanpa pamrih. Kami mohon berkat-Mu, agar kami setia padamu, dan senantiasa berbahagia di dalam Dikau. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Bernadette Florensa atas sharingnya pada malam hari ini mengenai kuasa penyembuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita dan juga pandangan baru atas kuasa dan karunia penyembuhan ini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu dan terima semuanya. kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaan dan persekutuannya pada malam hari ini. Jangan lupa besok masih ada hari yang ketiga hingga hari yang ke-10. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Foto-foto. Oh iya, foto. Iya, Bu Flo, makasih ya. Mari kita buka. Ada Sama-sama. Warta dulu. Warta. Oh ya, Warta. Pak Anto ya? Silakan Ya, Penata Bapak Anto. Ibu, sebelum kita berpisah, kita akan melihat beberapa warta. Yang pertama, tanggal 12 Mei, kita akan mengikuti ibadah seperti biasa jam 7.30, 10, dan 17 dengan tema dipelihara dalam kebenaran, bawakan dipimpin oleh Pendeta Yunistia Dwita Prawira dari GKI Kayu Putih. Berikutnya tanggal 19 Mei kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Pentakosta dan kita akan memberikan persembahan syukur tahunan agar dipersiapkan dan diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari Senin tanggal 13 Mei kembali kita akan bersama-sama mengikuti doa persekutuan doa menjelang Pentakosta dengan tema kuasa mengusir roh jahat. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Mulyadi Oi. Kita akan hadir secara online via Zoom. Demikian Bapak Ibu warta hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akan berfoto bersama. Ada 2-3 halaman. Yang pertama kita 1, 2, 3. Oke, bentar. Halaman kedua. Ini masih banyak yang belum dibuka Bapak Ibu, Pak Pantun, Bu Teni, Pak Wit, Bu Lita, Devina, Pak Rudi. Kita akan berfoto bersama 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih. Pendeta Rendra. Ya.